Halo sekalian, anak-anak sekalian, sekarang kita lanjutkan materi kita. Sebelum kita lanjutkan, mungkin lebih baik kamu yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, biar nggak ketinggalan informasi dari Pak Well untuk materi-materi selanjutnya. Baik, materi kita adalah penggunaan sum if, dan sum ifs. Nah, kalau sum kita sudah pernah ya belajar sebelumnya, terus ada turunannya yaitu sum if dan sum if. Nah, bedanya apa sih? Nah, biar tidak bingung, langsung saja saya jelaskan. Di sini kita praktekkan ya. Di sini saya sudah sediakan tabel ya. Saya sediakan tabel. Nah, tabel ini tabel penjualan, misalnya tabel barang, ada sabun, shampoo, dengan di kategorinya ada ukurannya besar, ada kecil, dan harganya ada yang normal, ada yang diskon, ada yang stok. Nah, anggaplah kamu seorang bos atau karyawan atau seorang admin yang dimana kita disuruh atau mencari barang kita biar gampang. Ini kan masih sekitar 10 atau 12 barang ya. Tapi bayangkan kalau barang kita ini 1000-an. Nah, bagaimana cara kita biar cepat? Ini kita buat yang sedikit dulu, nanti kita buat yang banyak. Nah, seandainya jika ada pertanyaan seperti ini, berapakah jumlah dari sampo? Nah, ini berapakah jumlah dari sabun? Berapakah jumlah dari pasta gigi? Nah, inilah yang akan membuat penggunaan dari sum if, dan sum ifs ini. Sekarang mari kita contohkan. Nah, kalau sum udah pasti itu untuk menjumlahkan secara keseluruhan, itu sudah pernah. Saya ulangi lagi. Yang jelas, ketik sama dengan, selalu diawali dengan sama dengan, lalu sum atau sum, buka kurung, lalu blok jumlah stok yang ingin kita tambahkan. Seperti ini. Lalu kita enter. Maka kalau kita total, ya dia akan 219. Sekarang kita masuk ke sum if. Nah, sama tadi seperti saya bilang, sum if ini adalah kita ingin mencari jumlah atau mencari penjumlahan dari stok ini, dari jumlah stok ini, tapi khusus dengan hanya kategori sampo saja. Jadi akan dipilah otomatis, secara otomatis jumlah dengan kategori sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh kecilnya ini seperti ini, sampo. Nah, sum if, buka kurung. Nah, tadi range-nya adalah range untuk sampo ini di kolom mana? Itu ada di kolom jenis barang tentunya ya kan. Berarti kita blok dari sel A2 sampai dengan sel A13. Nah, lalu setelah itu kita buat titik koma. Nah, kalau ada komputer itu kadang menggunakan koma saja, ada titik koma. Titik koma itu ada di samping L, tergantung dari tulisan dari Excelmu. Kalau di Excel saya ada titik koma seperti ini. Nah, lalu kriterianya apa? Kriterianya adalah yang ingin kita jumlahkan adalah khususnya sampo. Maka kita buat kata sampo dengan menggunakan tanda kutip. Nah, tanda kutip itu shift tanda kutip di samping enter ya. Lalu sampo tulisannya, lalu tanda kutip kembali. Lalu kita koma lagi, titik koma lagi. Nah, sum range-nya artinya jumlah range-nya sel mana yang menjadi range patokan jumlahnya. Nah, di sini tentunya stok dong ya kan. Dari D2 sampai dengan D13. Lalu kita tutup kurung. Maka nanti si Excel ini akan mencari khusus jumlah dari si sampo dari stok ini. Dia hanya mencari jumlah sampo berapa. Lalu kita enter. Nah, kalau kita hitung secara kalkulator, sampo 25, sampo 10, sampo 40, sampo 25, maka akan berjumlah 100. Jadi seperti itu. Nah, tergantung apa yang kamu buat nanti kategorinya. Itu tadi sum if. Artinya, tadi seperti saya bilang, kita mencari jumlah sesuai dengan kategorinya. Jadi tidak dijumlahkan secara keseluruhan. Nah, sum if ini apa? Cuma ditambahin S doang ya rumusnya. Sum if ini sebenarnya sama seperti sum if, tapi bedanya dia bisa memasukkan dua kategori sekaligus.
Kalau di sini kategorinya cuman sampo, berarti some is bisa digunakan sampo. Sampo yang bagaimana? Yang besar. Nah, seperti itu. Contoh, langsung saya praktekkan saja. Some if. Jangan lupa S-nya. Nah, ini bedanya ya dengan if. Buka kurung. Nah, some range berarti kita masukkan dulu jumlah stok dari keseluruhannya. Berarti some range dari ini ya, dari D2 sampai D13. Lalu titik koma. Nah, pertama, kriteria yang ingin kita gunakan yang mana kriteria range-nya? Kita gunakan sampo. Oke. Lalu kita titik koma. Kita masukkan kata yang ingin dicari adalah shampoo. Tutup kurung. Lalu kriteria yang kedua adalah ini besar, berarti jenis ukurannya. Oke. Baru titik koma, lalu tanda petik seperti biasa, kata besar. Jadi kata kuncinya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Jadi, nanti sampo yang besar kalau kita hitung jumlahnya sebanyak 35. Mari kita buktikan. Sampo besar ada 25, sampo besar ada 10. 10 tambah 25, 35. Di bawah sudah tidak ada lagi. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan ini juga. Kita tinggal membuatnya sama dengan sum ifs, buka kurung. Nah, range jumlahnya jadi patokan yang nanti jadi patokan si Excel mencari jumlahnya. Lalu titik koma. Kriteria range-nya tadi di sini besar ya. Berarti besar ada di ukuran. Kita blok. Titik koma. Kata kuncinya adalah dicari besar. Lalu tutup kurung. Lalu titik koma. Range atau kata kunci yang kedua adalah diskon. Diskon ini ada di mana? Di harga. Berarti dari sel C2 sampai sel 13. Lalu titik koma lagi. Lalu kata kuncinya tadi apa? Diskon ya. Diskon. Diskon. Jangan salah huruf ya. Lalu jangan lupa ditutup. Kalau kamu lupa tutup nanti dia akan nggak bisa ya. Nah, seperti ini. Jadi jangan kurang. Nah, seperti ini dia. Kalau kita enter, nah, segala yang barangnya besar dan diskon jumlahnya 17. Seperti itu. Nah, kalau besar dan diskon, mari kita lihat. 10, besar diskon 10, besar diskon 5, besar diskon 2, 17. Seperti itu. Nah, sekarang langsung ini ada pertanyaan. Jumlah dari sabun. Nah, jumlah dari sabun contohnya. Berapakah jumlah dari sabun? Anggap ini turunan ribuan ya. Maka, kamu buat sama dengan jumlah dari sabun. Berarti kita menggunakan sum if saja. Karena satu kategori ya. Karena satu kategori. Sum if, buka kurung, range-nya, jumlahnya yang ingin dimasukkan yang mana, range atau kategorinya yang mana. Misalnya tadi sabun. Sabun itu ada di jenis barang. Nih, saya hapus lagi nih, biar kamu ingat contohnya. Nah, ini rumusnya. Nah, ya, nih. Oke, kita ulang sekali lagi. Sama dengan sum if, buka kurung, range-nya, si sabun ini ada di mana? Oh, ada di jenis barang, berarti di sel A2 sampai A13, ya dong? Nah, lalu titik koma, kita kunci. Dari sel A12, A13 itu kata kunci apa yang kita ambil? Sabun. Sabun, lalu titik koma. Nah, angkanya dari mana kita dapat angkanya? Tentu dari stok dong. Lalu kita blok lagi, lalu tutup kurung. Kita enter. Nah, sekarang kita buktikan. Karena ini kan masih sedikit, bisa kita hitung-hitung di luar kepala ya. Sabun, mari kita lihat sabun. Sabun 32. Tambah 12 menjadi 44. Ya kan? Kita cari lagi sabun. 44. 44.
tambah 33 sama dengan 44 tambah 33 sama dengan 77. Nah, mana tadi sabun lagi? 77 tambah 10 sama dengan 87. Nah, ini dia. Jadi itu sama. Nah, itu dia. Nah, ini karena masih sedikit ya, kita bisa hitung. Coba kalau ribuan. Jadi ini sangat membantu sekali. Nah, sekarang tugasmu adalah, ini saya bantu satu lagi deh. Jumlah sampo yang harga normal. Nah, ini gampang. Berarti ada dua kata kunci. Sampo dan normal. Berarti sama dengan sum ifs. Oke, sum ifs. Dari mana kita ambil sum range-nya dulu? Dari sini. Kalau ini kebalikannya ya. Kalau sum if, kolom kata kuncinya dulu. Kalau sum is, ifs pakai S, stoknya dulu kita ambil. Atau kategori jumlahnya dulu kita ambil. Oke. Lalu titik koma. Lalu kriteria yang kita cari tadi apa? Sampo. Sampo ada di mana? Yang jelas di sini jenis barang. Berarti dari A2 sampai A13. Oke. Lalu titik koma. Kata kuncinya adalah shampoo. Tutup kurung, lalu koma lagi. Nah, range yang kedua adalah normal. Berarti ada di sini. Kita blok normal. Nah, tutup kurung lagi. Kata kuncinya normal. Baru tutup kurung. Ya kalau 3 kategori ya gitu lagi terus koma, blok kategorinya, buat tutup kurungnya. Nah, kita enter. Sampo dengan harga normal totalnya 90. Nah, tugasmu adalah mencari jumlah dari shampoo, jumlah dari pasta gigi, jumlah dari pasta gigi yang besar, jumlah sabun yang diskon, jumlah sampo yang diskon ya, bukan diskon. Jadi itu tugasmu dulu. Oke. Jadi kamu buat seperti itu. Jadi ingat rumusnya adalah sama dengan sum if untuk satu kategori yang kamu blok letak dari kategorinya. Misalnya kalau dia sampo, cari di mana kolom samponya, blok. Setelah itu, koma, buat tanda petik kata kuncinya. Misalnya sampo tadi, lalu angkanya dari mana diambil? Dari stok dong, baru tutup kurung. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu cari jumlah dari ini dulu. Oke, baik. Itu dia. Jadi, gunakan sum if dan sum ifs. Terima kasih.